Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang teman-teman di ruang virtual ini, sebagian saya lihat dari grup partisipannya, sebagian besar adalah teman-teman sejawat, ya, para ahli gizi dimanapun berada. Salam sehat dan Viva Nutrisia buat kita semua. Mudah-mudahan yang selama ini dilakukan itu selalu menjadi semangat kita untuk membuat masyarakat Indonesia lebih sehat. Sedikit saya akan sharing ya. Tadi saya beruntung sekali berpartner dengan narasumber Ibu Dr. Zahra bahwa alergi ini memang suatu hal yang umum ya, sering berada di sekitar lingkungan lingkungan pekerjaan, ya, lingkungan keluarga dan lain sebagainya. Dan beberapa hal yang ingin saya share. Jadi sebenarnya ini sharing saja ya, review lagi buat teman-teman yang di klinik. Yang di klinisi itu saya kira ini suatu hal yang biasa, tapi buat teman-teman yang kebetulan tidak bekerja di bidang klinis, yang masih di masyarakat, nah ini mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dengan keluarga. Baik, ini tadi sudah ya. Saya tidak usah mengulang kembali, tadi sudah disebutkan, karena biasanya kalau kita mau tahu bagaimana harus tahu apanya. Jadi alergi itu memang benar-benar reaksi abnormal, adanya zat asing yang masuk ke dalam tubuh dan kemudian diterima oleh tubuh kita, sehingga alergi ini memang lebih banyak berperan dalam hal terkait dengan sistem imunoglobulin A. Ya. Oke, nah mungkin ada beberapa istilah saja yang saya akan review lagi. Jadi istilahnya alergi itu tadi memang karena ada masalah dengan sistem imun, ya, biasa cepat. Kemudian juga ada istilah sensitif. Jadi kadang-kadang ada yang istilahnya, oh saya nih sensitif, ada intoleransi dan lain sebagainya, ya. Yang namanya sensitif itu adalah reaksi terhadap bahan yang secara normal aman, tapi tidak dengan sistem imunnya. Jadi imunoglobulin E-nya tidak terganggu, ya. Tetapi ada juga misalnya yang intoleransi. Intoleransi tadi sudah diberikan contoh juga, misalnya kalau kita kenal dengan lactose intolerance, ya. Ini adalah reaksi yang bukan reaksi sistem imun, tetapi tubuh tidak bisa mentoleransi atas kehadiran zat-zat tersebut, ya. Yang biasa kita kenal biasanya adalah itu tadi, intolerance, lactose intolerance, ya, yang biasa kita kenal, ya. Ini kemudian tadi ada pertanyaan mengenai alergen. Ya, alergen itu ya nama alergi, maka penyebabnya adalah alergen. Biasanya yang namanya alergen itu bisa berasal dari bahan makanan sumber karbohidrat, protein, dan juga zat-zat kimia, dan juga tadi diberikan ada beberapa, ada tungau dan lain sebagainya, itu dari faktor penyebab yang lain. Ya. Kemudian penyebabnya adalah perbedaan keadaan fisik setiap bahan makanan. Di sini lebih banyak bahan makanan, ya. Lalu juga kekerapan pajanan, jadi keseringan terpapar dengan makanan tersebut. Lalu daya tahan tubuh seseorang, kembali lagi tadi diberikan penjelasan oleh Dr. Zahra bahwa kalau terjadi alergi memang sudah masuk ke imunoglobulin sampai mengeluarkan histamin, dan nanti dia akan bereaksi ke tubuh, bisa ke kulit, kemana, dan lain sebagainya. Dan itu dipengaruhi oleh daya tahan tubuh. Kemudian ada juga reaksi silang antar bahan makanan, ya, yang akan mungkin bisa menimbulkan alergi. Pada umumnya, alergi makanan ini terutama terjadi pada anak-anak di bawah usia 5 tahun. Setelah usia di atas 5 tahun, itu akan berkurang seiring dengan penyempurnaan dari sistem imun anak-anak. Ya, tetapi pada beberapa jenis atau tadi sudah disebutkan, apabila ada faktor genetiknya cukup dominan, maka itu bisa menjadi alergi yang menetap. Oke. Reaksi tadi juga sudah dijelaskan, gambarnya juga ada urtikaria, ada odem, ya. Urtikaria itu dermatitis, ya, pernafasan, termasuk di dalamnya asma dan juga pilek-pilek rinitis, ya, radang-radang. Lalu bisa dalam bentuk migrain, ya. Lalu di saluran pencernaan itu bisa dalam bentuk diare, kram, mual, muntah, ya. Dan biasanya reaksi segera itu bisa dalam waktu beberapa menit, ya. Kemudian setelah itu bertahap dan lama-lama habis, ya. Tapi kalau reaksi lambat itu bisa beberapa hari baru kemudian selesai, ya. Oke. Reaksi alergi juga bisa terjadi
terhadap perilaku ya. Jadi ada beberapa misalnya kejadian anak-anak yang hiperaktif, yang tidak bisa diam, sulit konsentrasi, bicara banyak ya. Bisa juga terjadi hipoaktif, lebih lemes ya, lemah, tidak semangat ya. Kemudian juga ada beberapa hal susah tidur ya, insomnia atau nightmare, mimpi menakutkan. Ini ada beberapa yang dari literatur menunjukkan bisa terjadi seperti ini. Lalu juga ada misalnya ada specific learning problem, jadi ada masalah-masalah dalam hal pembelajaran, daya ingatnya menurun, konsentrasi berkurang, itu terjadi sebagai salah satu reaksi terhadap perilaku. Nah, pada bayi umumnya bisa dalam bentuk yang langsung adalah muntah, kolik ya, tadi sudah dijelaskan juga, ada diare, kulit juga demikian ya, dermatitis, gatal-gatal, berkeringat, saluran itu bisa dalam bentuk kembung, ada mual, ada diare, muntah dan seterusnya. Pada saluran pernafasan itu ada batuk, asma, rinitis, ya, sinusitis, tonsilitis yang memang disebabkan oleh alergi, jadi bukan infeksi yang berasal dari infeksi itu sendiri. Kemudian mata bisa gatal-gatal, ya, persyarafan, kemudian juga sakit kepala, pusing, otot dan seterusnya. Ini adalah gambaran reaksi-reaksi yang mungkin terjadi akibat dari alergi. Biasanya tadi sudah dijelaskan ada faktor keturunan ya, persentase terbesar adalah kalau memang orang tua itu juga sudah mempunyai riwayat alergi sebelumnya. Lalu kondisi permeabilitas usus ya, saluran cerna ya, ada koloni usus yang lemah istilahnya, faktor imunitas dan juga sifat alergen. Jadi ada makanan-makanan tertentu yang memang mempunyai sifat alergen terhadap tubuh anak. Oke, jadi di sini faktor risiko tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Zahra. Jadi ada gangguan persalinan, gangguan kehamilan, gangguan pasca kelahiran, ya. Kemudian juga ada faktor genetik, kelainan bawaan. Ya. Ini kemudian kalau misalnya ada pemicunya, ya, maka dia akan bisa terjadi alergi baik dalam gangguan tumbuh kembang dan juga perilaku. Nah, ini terkait dengan alergi pada anak. Ya. Kemudian biasanya yang mempengaruhi itu adalah frekuensi makan, ya, jumlah yang dimakan dan juga musim. Maksudnya musim ini adalah salah satu faktor lingkungan yang mendukung terjadinya alergi. Umumnya bentuk alergen itu tahan enzim proteolitik, dan yang sering menimbulkan alergi itu kelompoknya adalah dari susu sapi, ya, kemudian ini seafood. Kemudian juga ada beberapa kacang-kacangan, ya, dan coklat, gandum, ragi, jeruk. Kemudian untuk bahan kimia, nah ini adalah bahan kimia yang ada sebagai bahan tambahan pangan, ya. Ini jenis-jenisnya adalah ada zat pewarna, ada zat pengawet dan lain sebagainya, atau yang ada di dalam obat-obatan dan pasta gigi, itu bahan-bahan kimia yang mungkin menyebabkan alergi. Nah, kalau ditanya peran ahli gizi apa sih kalau di dalam penanganan alergi pada anak? Sebenarnya bukan hanya pada alergi pada anak, tetapi pada semua kejadian-kejadian, kasus-kasus yang diderita oleh pasien, ya, penyakit yang terjadi di pasien, bahkan juga untuk penanganan program di masyarakat, kita punya yang namanya tools yang kita sebut asuhan gizi terstandar. Ya. Ini adanya ADIME, saya kira semua ahli gizi ini semuanya sudah paham bahwa ini adalah metode yang kita lakukan, ya, mindset yang kita lakukan untuk melakukan penanganan dalam kasus apapun, ya, pada klien kita, ya. Jadi dimulai dengan asesmen gizi, asesmen gizi itu dari antropometrinya, data-data biokimianya, lalu keadaan fisik klinisnya, termasuk juga riwayat personal dan juga terutama sekali adalah riwayat makan. Dalam kasus alergi ini memang di asesmen itu perlu dielaborasi kira-kira apa saja yang harus digali yang bisa mendukung diagnosa dari alergi. Tentunya diagnosa tadi didapat dari dokter, ya. Jadi istilahnya kita
itu perlu mengambil data-data yang mungkin ada di medical record atau kita ulang lagi pertanyaannya ya dalam hal ini untuk probing data-data yang memang membantu kita untuk menegakkan diagnosis gizi ya. Tadi disebutkan bahwa problem utama anak-anak yang alergi itu biasanya karena terlalu strict memantang makanan, eliminasinya terlalu banyak, terlalu ketat, sehingga lupa diperhatikan bahwa pada usia balita tujuan kita sebenarnya adalah mempertahankan, meningkatkan status gizi normal, ya. Jadi istilahnya dengan adanya eliminasi yang terlalu ketat itu akibatnya nanti didiagnosis itu malah ada kemungkinan terjadinya malnutrisi, kekurangan gizi, bahkan juga misalnya pemilihan bahan makanan yang tidak terlalu bervariasi, dan ini adalah hal-hal yang perlu sama-sama kita pahami bersama. Setelah melakukan diagnosis gizi tentunya baru mulai dengan intervensi. Kira-kira intervensi gizi kita apa yang harus kita berikan kepada pasien-pasien kita, klien-klien kita yang alergi ya terkait dengan diagnosis yang memang sudah kita tegakkan, diagnosis gizi ya maksudnya ya. Kemudian setelah itu jangan lupa monitoring dan evaluasi, dan juga pada saat intervensi bukan hanya memberikan, mungkin kalau di klinisi sampai dengan pemberian makanannya, tetapi yang penting juga adanya edukasi dan konseling tentang makanan-makanan pengganti dari diet eliminasi yang kita berikan kepada pasien-pasien. Nah, itu adalah topik-topik yang kami minta, yang disitulah peran utama ahli gizi untuk membantu agar pasien-pasien alergi, terutama anak-anak ini, terutama orang tuanya dalam hal ini, itu bersahabat dengan alergi yang ada sedang diderita, sambil menunggu dengan berjalannya waktu penyempurnaan dari fungsi-fungsi tubuh si anak. Mudah-mudahan dengan imunitas yang makin kuat, maka alergi itu bisa berkurang. Itu gambaran secara umum mengenai peran kita dalam melakukan asuhan gizi yang terstandar pada pasien-pasien atau klien-klien kita. Nah, dalam hal assessment ya, tadi dalam pengambilan data, saya menggarisbawahi juga tadi di Dr. Zahra juga sudah menjelaskan bahwa betul-betul kita ahli gizi itu harus melakukan assessment secara komprehensif ya. Jadi artinya riwayat penyakitnya, makanannya apa saja, gejalanya secara lengkap. Nah, ini semuanya kan bisa di medical record juga ada ya. Kemudian biasanya kalau itu dokter juga akan memberikan gambaran apabila bekerja dalam satu tim asuhan ya. Kemudian kapan gejala timbul, berapa lama setelah makan makanan tertentu. Jadi ada record diminta. Biasanya kalau yang alerginya lumayan kronis, itu biasanya orang tua kita anjurkan untuk membuat catatan. Ya, jadi catatannya ini terutama makanan apa, jumlahnya berapa, kemudian makanan yang diduga itu apa saja, lalu ada riwayat keluarga, pemeriksaan fisik, ya, catatan makanan selama 2 minggu. Ini kalau memungkinkan, tapi berdasarkan pengalaman kadang-kadang agak sulit untuk kita minta orang tua itu untuk melakukan food record selama ini, ya. Oke, kemudian untuk tes imunologi itu biasanya nanti dokter yang akan menentukan baik dengan tes tes alergi yang dilakukan, ya. Kemudian juga tes diet itu tadi sudah disebut, eliminasi itu bisa 2-4 minggu, kemudian nanti bisa diprovokasi lagi dan seterusnya. Ya, ditanyakan secara detail riwayat munculnya gejala. Jadi kapan reaksinya muncul? Apakah reaksi muncul itu dengan cepat? Biasanya muncul 1 jam setelah makan. Jadi kalau alergi itu biasanya memang lebih cepat ya imunoglobulinnya, jadi memang jangka waktunya cepat. Bentuknya apakah misalnya sudah diberikan obat oleh dokter, itu bisa mengurangi reaksi yang terjadi. Kemudian reaksi ini muncul setelah makan makanan apa saja. Kemudian berapa banyak makanan tersebut dimakan sebelum menunjukkan reaksi, termasuk dalamnya kegawatan reaksi, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah gambaran detailnya. Jadi barangkali kalau teman-teman di klinik itu untuk pasien-pasien alergi, detail dari assessment riwayat makanan itu lebih dibanding dengan
penyakit-penyakit yang lain. Karena ini kita kalau di alergi itu kita harus spesifiknya apa itu yang memang kadang-kadang agak sulit ya. Lalu juga mungkin bagaimana makanan tersebut disiapkan ya. Kemudian ada beberapa ini mungkin ada beberapa reaksi individu hanya kalau mentah ya atau tidak sempurna pemasakan belum matang, yang tidak sempurna pemasakan itu baru alergi. Tapi kalau enggak misalnya, nah itu juga perlu ditanyakan. Kemudian beberapa makanan mungkin dapat menunda proses pencernaan yang dapat menyebabkan alergi sehingga dapat menunda reaksi yang muncul. Jadi semua catatan-catatan ini kita mintakan kepada orang tua atau keluarga ya supaya kita jelas intervensi apa yang akan kita lakukan pada pasien-pasien dengan alergi. Tadi sudah disebut juga bahwa anak ini karena permeabilitas mukosa usus pada anak memang belum sempurna sehingga mudah dilalui alergen dan juga imunitas juga sedang berproses. ASI sendiri mengurangi risiko alergi dan juga mengurangi absorpsi berlebihan dari alergen. Nah, terkait tadi itu bahan makanan, sekarang kita lihat dengan bahan tambahan pangan. Jadi bahan tambahan pangan inilah yang mungkin sering ada di dalam makanan-makanan jadi, makanan-makanan pabrikan. Ya, jadi misalnya untuk makanan-makanan yang di sini contohnya tatrazin, ya zat warna itu juga bisa menyebabkan asma ya. Kemudian benzoat pada minuman-minuman ya, pada keju, pada margarin ya, ini juga bisa menyebabkan asma dan urtikaria. Lalu sulfit ini jenis-jenis makanan di kaleng ya, ini juga bisa menyebabkan asma, penurunan kesadaran. Lalu juga MSG pada beberapa orang juga dia akan mengalami gangguan-gangguan yang dulu kita kenal dengan Chinese Response Syndrome, itu juga sifat alergi ya. Nah, tadi kita bicara tentang eliminasi. Jadi eliminasi ini adalah makanan-makanan yang diduga bersifat alergen itu kita kita hindari ya. Nah, karena sifatnya individual, maka perlu keluarga itu perlu mencatat kira-kira mana. Kalau tadi dijelaskan kalau karena banyak ya, kalau memang susu sapi ya itu udah jelas ya. Tapi kalau misalnya ini biasanya ada alergi-alergi yang lain ya, itu yang perlu diperhatikan. Kemudian misalnya untuk diet bebas serealia. Jadi biasanya kalau serealia itu nanti akan bersama dengan susu, dengan sumber protein yang lain. Ya, beberapa sayuran dan buah. Nah, nanti disebut provokasinya adalah kalau gejala sudah berkurang, maka mulai ditambahkan satu persatu. Ya, tapi tentunya dalam selama diet ini perlu penambahan vitamin dan mineral untuk supaya tadi status gizi anak itu masih harus dalam kondisi normal. Ya. Kemudian sumber karbohidrat yang diberikan ini adalah kentang, tapioka, ubi, singkong, gula, minyak, ya. Protein itu masih ada ayam, masih ada daging merah, ya, tahu, tempe, kacang hijau dan seterusnya. Ini tentunya bahan makanan ini bisa diberikan pada anak setelah dia usia MPASI. Jadi kalau masih ASI eksklusif, tidak semua bahan-bahan makanan ini yang tidak diberikan makanan lain, dan MPASI juga kita lihat mana yang cocok untuk MPASI. Ya. Kemudian sayuran juga, beberapa macam sayuran ini bisa diberikan kepada anak-anak. Ya. Kemudian yang ada beberapa juga alergi pada serealia dan buah. Ini termasuk di dalamnya tadi selalu dengan hasil olahnya. Jadi termasuk di dalamnya aroma, flavor, dan lain sebagainya itu juga berpengaruh. Jadi biasakan mengedukasi keluarga pasien itu untuk membaca label. Jadi terutama sekali memang kalau alergi susu sapi, sekarang ini semua makanan balita itu hampir semua makanan pabrikan itu menggunakan susu sapi. Jadi selektif untuk memilih bahan-bahan yang tidak mengandung susu sapi dengan hasil olahnya. Ya, lalu kemudian kalau misalnya alergi terhadap UTM tadi ya zat pewarna, jadi termasuk yang penggunaan sirup, minuman, ya permen nih, balita udah mulai makan makanan yang ini ya, pengawet juga ya, kornet, saren ya, kemudian obat, pasta gigi, vitamin dan yang menggunakan pewarna dan aroma sintetis. Jadi memang kalau bahan-bahan yang sifatnya kimiawi itu memang biasanya
untuk mereka yang alergi itu perlu juga diwaspadai. Setelah eliminasi membaik ya, ada mengalami perubahan, kemudian baru kita kenalkan sedikit demi sedikit, kita sebut dengan provokasi ya. Maka pengenalan terhadap pengenalan terhadap provokasi ini memang baiknya satu persatu, jadi jangan langsung banyak bahan makanannya, karena ini akan membuat kemungkinan timbulnya alergi kembali. Ya, jadi hati-hati dengan penggunaan. Jadi secara umum itu yang sering dilakukan, eliminasi dan provokasi. Intinya membatasi, kemudian kita kembalikan ke lihat situasi untuk memberikan alergen berikutnya. Dengan catatan selama eliminasi bahan-bahan yang mengurangi penggantinya harus juga disiapkan. Ya. Menurut rumpun, ini serealia itu adalah gandum, jagung, beras, kentang, ya. Nah, ini dia kelompok serealia. Lalu ini adalah kelompok seafood, ya. Seafood itu yang cumi, abalone, keong, dan lain sebagainya. Masuk di dalamnya ada udang, ya, kacang-kacangan, bawang, ya, kapang. Ini termasuk kalau makanan-makanan yang fermentasi, ya. Ini labu, semangka, ketimun, labu kuning. Ini rumpun-rumpun. Biasanya maksudnya apa? Jadi kalau alergi terhadap salah satu, biasanya dia akan satu paket dengan rumpunnya. Ya, ini dia gambarannya mengenai rumpun makanan yang bersifat alergen. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai review saja. Secara teknis, saya yakin peran teman-teman di klinik maupun di masyarakat ya dalam hal menangani anak-anak yang alergi itu tidak lepas dari usaha kita membuat keluhan-keluhan atau ketidaknyamanan yang memang diderita oleh pasien itu bisa teratasi semuanya. Saya kira mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua.